Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan dari kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan tugas dari Bu Ulan, yaitu tentang negara maju yang terdapat di benua Asia, yaitu negara Singapura. Berikut adalah jenis-jenis dari negara maju Singapura ini. Check it out. Oke, yang pertama adalah fisiografi. Di fisiografi ini ada lokasi astronomis dan geografis. Letak astronomi Singapura adalah 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 28 lintang utara, dan antara 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat 5 bujur timur. Luas wilayah negara ini kurang lebih 658 km persegi. Berikut adalah peta dari negara Singapura, bisa dilihat sendiri. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kondisi relief. Kondisi relief di negara Singapura itu adalah pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Sungai-sungai yang ada pendek-pendek dan turun dari darat tinggi yang curam. Bentuk sungai yang demikian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi, sedangkan sungai daratan rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Keadaan fisik Singapura meliputi itu ada bagian tengah agak ke utara merupakan perbukitan dengan puncak bukit agak membulat. Yang B adalah bagian timur dengan daratan rendah dari daratan aluvial serta sebagian rawa-rawa. Yang C ada daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang diliputi oleh rawa-rawa dan lembah-lembah yang kering, namun ada juga dialiri air. Untuk kondisi iklim, Singapura beriklim tropis, lembab dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian bersekitar antara 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, sama halnya dengan Indonesia. Dan curah hujan rata-rata adalah 2.438 mm atau per tahun. Hujan berlangsung dari bulan November sampai Maret seiring datangnya angin muson timur laut yang basah. Pada bulan April sampai September terjadi angin muson dari barat daya angin yang kering. Hujan lebih banyak berlangsung di daerah perbukitan, terutama di bagian tengah negara Singapura. Oke, kita masuk bagian yang kedua, yaitu adalah penduduk. Di penduduk ini ada poin-poin yang harus kita pelajari, yaitu ada jumlah penduduk, ada kelompok ras atau etnis, yang terakhir ada agama. Kita masuk yang jumlah penduduk terlebih dahulu. Di jumlah penduduk di negara Singapura ini mencapai kurang lebih dari 5.850.342 jiwa. Jika kita analisis grafik di samping ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 1950 hingga 2020 sekarang. Terus lanjutannya adalah kelompok ras atau etnis. Di kelompok ras atau etnis ini banyak banget kelompok-kelompoknya, yaitu adalah yang pertama Singapura, Tionghoa, Melayu, orang India, dan Eurasia. Dan yang terakhir ada agama. Agama menurut sensus 2000, agama yang paling banyak dianut di negara Singapura ini adalah agama Buddha, sekitar 42,5%. Agama lain yang dianut adalah Kristen 18,8%, Islam 14,9%, Taoisme 8,5%, agama Hindu 4,0%, dan lain-lain. 18,3% dari penduduk Singapura tidak beragama. Di Singapura, hampir seluruh orang Melayu beragama Islam. Nah, untuk yang ketiga ini ada perekonomian, yaitu ada poin-poin yang sangat penting untuk dipelajari, itu ada pertanian, peternakan, tambang dan industri, dan yang terakhir adalah kawasan wisata. Kita masuk di pertanian. Saat ini Singapura tercatat sebagai negara dengan tingkat keamanan pangan terbaik nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Padahal Singapura tak memiliki lahan pertanian dan tidak mampu menghasilkan produk pertanian. Nah, yang peternakan itu adalah di tengah pandemi, perusahaan Singapura ini sukses buat bisnis ternak semut, dan ada lagi juga ternak-ternak yang disukseskan oleh Singapura, yaitu adalah ternak babi, ternak burung, dan ternak sapi juga banyak di situ. Dan ada tambang dan industri. Singapura merupakan negara yang berada di Asia Tenggara yang satu-satunya tidak memiliki hasil tambang. Jadi Singapura ini mengandalkan ekspor dari negara lain. Terus kawasan wisata, yaitu adalah
di negara Singapura ini termasuk banyak, dan yang paling populer yaitu Garden by the Bay, Pulau Sentosa, dan Taman Merlion. Kita lanjut di pendidikan dan kesehatan, yaitu adalah sistem pendidikan di Singapura ini sama halnya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sudah dimulai dengan prasekolah atau playgroup. Anak yang berusia 3-6 tahun bisa bersekolah di sini. Biasanya prasekolah Singapura juga dilengkapi dengan penitipan anak. Dalam jenjang ini wajib belajar 2 bahasa utama, yaitu Inggris dan Mandarin. Usaha dasar anak kesehatan sama hal kayak di Indonesia, kayak sistem pendidikan tadi, terdiri dari rumah sakit atau klinik yang dikelola langsung oleh pemerintah dan pihak swasta. Terdapat juga sistem pembiayaan perawatan kesehatan yang dilakukan melalui campuran subsidi langsung pemerintah, tabungan wajib, dan asuransi kesehatan nasional. Nah, selanjutnya itu adalah kebudayaan, yaitu adalah ketiga terbesar kebudayaan di negara Singapura ini, yaitu etnis India dan kebanyakan dari suku Tamil. Sebagian besar dari etnis India dan Singapura beragama Hindu. Kebanyakan dari etnis India berprofesi sebagai pedagang. Nah, di Singapura ini ada kebiasaan uniknya loh, yaitu yang pertama adalah Singlish. Singlish adalah hal yang paling unik terkenal dari Singapura. Singlish atau Singapore English adalah cara orang Singapura menggunakan bahasa Inggris dengan beberapa campuran bahasa Hokkien dan Malaysia. Tata bahasa Singlish meskipun bahasa Inggris tidak sesuai dengan tata bahasa Inggris asli. Nah, yang kedua adalah antre. Budaya antre memang bagus, serta dipraktikkan nyaris semua negara maju. Namun, seorang Singapura saat gemar antri. Mereka biasanya berasumsi bahwa sebuah toko dan restoran mempunyai antrean yang panjang adalah hal yang patut untuk ditunggu. Nah, yang ketiga adalah menandai tempat dengan tisu. Biasanya ini adalah jika Anda tengah menuju restoran dan menemukan meja yang terdapat tisu di atasnya, baiknya Anda jangan duduk di posisi itu. Pasalnya, seorang dengan sengaja meninggalkan tisu dan bermaksud untuk menandai tempat itu sebagai tempat duduknya. Jadi, tisu itu jadi sebagai tandanya orang yang duduk di situ. Dan kita lanjut ke yang keenam, yaitu ada teknologi. Singapura mempunyai sifat yang agak spesifik karena mereka memang tidak mempunyai alternatif lain untuk bisa hidup menghadapi negara-negara sekelilingnya yang kebanyakan kaya akan hasil bumi. Dengan memusatkan perhatian pada kemajuan teknologi informasi, Singapura mendudukan dirinya menjadi teratas di lingkungan Asia Tenggara. Sebetulnya kalau kita perhatikan, selebihnya Singapura dalam dunia teknologi informasi hanya pada 2 hal, infrastruktur yang baik dan lokasinya yang cukup strategis. Untuk yang terakhir itu ada kerjasama dengan negara Indonesia. Singapura sepakati kerjasama bilateral penguatan industri. Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk terus menguatkan kerjasama bilateral dalam upaya pengembangan daya saing sektor industri, mulai dari peningkatan investasi hingga pelaksanaan program pendidikan vokasi. Hal ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara. Memperin Agus mengungkapkan kedua negara telah melakukan kerjasama untuk mendorong penerapan industri 4.0. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Pradana Saputra dari kelas 12 IPS 2 yang ingin mempresentasikan negara berkembang yaitu Mesir. Jadi saya di sini akan memperlihatkan peta fisiografi negara Mesir seperti sesuai dalam gambar, dan saya akan membacakan lokasi astronomis dan geografis negara Mesir. Negara dengan ibu kota Kairo ini dibagi menjadi 5 kawasan utama, yaitu Lembah Nil, Delta Nil, Gurun Barat, Gurun Timur, dan Semenanjung Sinai. Untuk letak astronomis Mesir yaitu pada 22 derajat lintang utara sampai 31 derajat lintang utara dan 25 derajat
bintang timur sampai 36 derajat bintang timur. Dan secara geografis Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut. Next, kondisi relief negara Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir atau sand dunes yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu 1. Semenanjung Sinai dan gurun Arabia. Selanjutnya, kondisi iklim negara Mesir. Dengan demikian, tipe iklim yang ada di Mesir adalah iklim subtropis atau kering, dengan suhu rata-rata 31 derajat Celcius pada siang hari dan 15 derajat Celcius pada malam hari. Selanjutnya, jumlah penduduk negara Mesir. Jadi jumlah penduduk Mesir ini peningkatannya, grafiknya bisa kita lihat dalam gambar yang telah saya upload di YouTube. Selanjutnya, kelompok ras atau etnis negara Mesir. Penduduk negara Mesir terdiri dari suku Hamis, suku Nubia, dan suku Arab. Suku Hamis merupakan suku asli Mesir yang bercirikan kulit putih kehitam-hitaman, dan suku Arab berkulit kemerah-merahan. Selanjutnya, agama yang banyak dianut oleh orang Mesir. Orang Mesir umumnya banyak yang beragama sebagai seorang Muslim, yaitu 88% dari populasi sekitar 80 juta orang Mesir. Kebanyakan Muslim di Mesir adalah Sunni. Perekonomian negara Mesir. Yang pertama, di bidang pertanian. Mesir dikenal sebagai salah satu negara agraris yang mempertahankan praktek-praktek dan kegiatan pertanian tradisionalnya. Misalnya pengairan dengan cara menampung atau mengumpulkan air hujan, aplikasi pupuk organik, rotasi tanaman, dan intensifikasi pertanian. Yang kedua, di bidang tambang dan industri. Pertambangan hasil tambang utama Mesir adalah minyak bumi dan gas alam yang terdapat di pantai dan perairan Laut Merah serta di kawasan gurun Libya dan semenanjung Sinai. Yang ketiga, di bidang peternakan. Jenis ternak di negara Mesir biasanya meliputi unta, lembu, kerbau, keledai, biri-biri, dan domba. Yang keempat, perdagangan. Penghasilan perdagangan di negara Mesir bisa kita lihat sesuai yang tertera di YouTube. Dan yang terakhir, kawasan wisata di negara Mesir, yaitu ada piramida Giza, Abu Simbel, dan Laut Merah. Selanjutnya, pendidikan dan kesehatan di negara Mesir. Yang pertama, sistem pendidikannya. Sistem pendidikan di negara Mesir sama seperti di negara Indonesia. TK selama 2 tahun diikuti oleh sekolah dasar, yaitu SD selama 6 tahun dan SMP 3 tahun, kemudian sekolah menengah selama 3 tahun juga. Untuk usia 15-17 diikuti oleh tingkat tersier. Selanjutnya, sarana kesehatan. Orang Mesir umumnya Muslim, dengan Muslim meliputi 88% dari populasi penduduk Mesir. Kebanyakan Muslim di Mesir adalah Sunni, dan jumlah signifikan Muslim Sunni Mesir juga mengikuti tarekat Sufi. Ya, selanjutnya kebudayaan di negara Mesir. Negara Mesir ini termasuk yang memegang budaya yang sangat unik, kompleks, dan stabil yang mempengaruhi budaya-budaya Eropa. Pada masa berikutnya setelah era Firaun, Mesir sendiri berada di bawah pengaruh Helenisme untuk suatu masa kekristenan dan kemudian budaya Kristen. Selanjutnya, teknologi negara Mesir. Saya ambil contoh dari masyarakat Mesir kuno yang berhasil menciptakan alat transportasi berupa perahu untuk keperluan perlayaran dan perdagangan. Mereka berhasil membuat perahu yang dapat melintasi sungai Nil dengan sangat baik ketika membawa beban yang cukup besar. Pengembangan teknologi dan ilmu iptek ini di Mesir saat itu dilakukan oleh para pendeta atau imam yang berhasil membuktikan keahliannya
Ya, alhamdulillah yang terakhir yaitu kerjasama dengan negara Indonesia. Yang pertama, negara Mesir pernah bekerja sama di bidang politik. Misalnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Mesir, dengan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia dan Mesir juga merupakan pelopor berdirinya gerakan non-blok. Dan juga Mesir ikut dalam konferensi Asia Afrika di Bandung. Yang B, di bidang ekonomi, Indonesia dan Mesir telah lama menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi. Misalnya mengimpor kampas, benang tenun, pupuk, bumbu masak, baja, bahan kimia, alkohol, dan lain-lain. Sebaliknya, Indonesia mengekspor kayu lapis, teh, ban, kertas, dan batik ke Mesir. Yang C, yang terakhir, di bidang sosial budaya, banyak mahasiswa Indonesia melanjutkan kuliah di Kairo. Sebaliknya, banyak juga tenaga sarjana